Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Auliur Rahman dengan NIM 12 Saat ini saya akan membuat tugas video ilmu kalam. Yang pertama kali akan saya sampaikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Az-Zariyat Talqiyat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Berikut ini ialah sejarah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai reaksi firqah-firqah sesat pada akhir abad ketiga Hijriah, timbullah golongan yang bernama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikepalai 2 orang ulama besar yang berasal dari Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syafi'i dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Hasan lahir di Basra tahun 260 Hijriah, yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Abu Hasan bapak tirinya ulama besar kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah banyak di Basrah, Kufrah dan Baghdad. Pada zaman itu masa gemilang bagi mereka karena disokongkan oleh pemerintah. Terjadinya fitnah Quran makhluk yang mengorbankan banyak ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Imam Abu Hasan Ali Syafari melihat bahwa dalam paham kaum Mu'tazilah banyak yang bertentangan dengan ijtihad Nabi dan para sahabat. Maka beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan taubat atas kesalahannya yang lalu, dan tampil ke muka untuk melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, merumuskan dalam lisan dan tulisan, dan menuliskan dalam kitab-kitabnya itikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Adapun Imam Mansur Al-Maturidi, beliau berjasa dalam mengumpulkan dengan memperinci dan mempertahankan ijtihad Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai keadaannya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dunia Islam dahulu sampai sekarang menganggap bahwa kedua imam ini adalah pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diketahui pada umumnya dunia Islam menganggap dalam furu' syariat fikih yang benar adalah fatwanya imam Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Dalam Usuluddin yang benar dan yang sesuai dengan Quran dan hadis adalah fatwa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut ini saya akan menyampaikan 13 sifat Allah dan dalilnya. Yang pertama, wujud, artinya Tuhan ada, mustahil Dia tidak ada. Yang dalilnya subhanahu
wallahul wahidul qahhar. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Qidam artinya tidak tidak bermula adanya. Mustahil ia bermulanya adanya. Yang berdalil wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dan dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Baqa artinya kekal, mustahil ia akan lenyap. Yang berdalil kullu syai'in halikin ila wajah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadits, yang artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluknya. Artinya Allah itu tidak ada yang sama dengan bentuk makhluknya, tidak serupa. Yang berdalil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Yang kelima, qiyamuhu bin nafsih, artinya Tuhan berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Mustahil ia membutuhkan pertolongan orang lain. Yang berdalil innallaha ghaniyun an alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Tuhan Esa, mustahil terbilang banyak, Tuhan itu satu. Yang berdalil wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, kudarat, artinya kuasa, mustahil ia lemah, Allah itu berkuasa. Yang berdalil wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Iradah artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ia tidak menurut kehendaknya. Yang berdalil wa rabbuka yakhluqu ma yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma yasha wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Yang berikutnya, ilmun, artinya mengetahui. Yang berdalil wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 hayat, artinya hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang ke-11 sama, artinya mendengar atau dibilang maha mendengar. Yang dalilnya wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ke-12 basar, artinya melihat. Wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat.
Yang terakhir kalam, artinya berfirman. Yang Allah berfirman atau dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Yang terakhir penyebab seorang muslim bisa kafir. Seorang muslim bisa kafir kembali jika ia melakukan hal ini: jika dia ragu adanya Tuhan, dia ragu adanya Rasul, dia ragu adanya hari kiamat. Sedangkan dalam bentuk amalan, dia melakukan sujud kepada berhala, dia melakukan sujud kepada matahari, dia melakukan sujud kepada manusia, dan lain-lain. Ada juga bisa kafir dalam bentuk perkataan, seperti dia memanggil orang Islam dengan kafir. Misalnya orang Islam dia bilang hai kafir, itu tidak boleh. Terus menghina Tuhan, itu tidak boleh. Mengejek agama Islam, mengolok-olokkan agama Islam, mengejek Nabi, mengejek malaikat, Rasul, dan mengejek keluarga Nabi pun tidak diperbolehkan. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana matinya?